Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Tidak pernah saya menyangka hidup saya seperti ini. Saya dulu orang yang sangat tidak suka dengan Islam. Setiap kali saya bertemu dengan orang Islam, pertama yang saya lihat adalah jenggotnya. Kalau jenggotnya sudah panjang, saya lanjutkan. Saya lihat celananya. Kalau celananya cingkrang, maka saya katakan waspadalah. Kalian, Mas Fadil, jenggot cingkrang, awas. Mengapa? Saya tidak bilang teroris karena waktu belum lazim kata teroris. Tetapi dulu saya tidak respect karena melihat, menemukan banyak perilaku orang yang mengaku Islam membuat saya menjadi bertanya, kenapa seperti ini? Kenapa kasar? Kenapa arogan? Termasuk dulu saya kaget Pak, pertama Pak, sekarang sudah mulai biasa. Kalau orang makan dalam masjid saya masih belum terbiasa dulu. Sekarang sedang memisahkan diri. Karena bagi saya rumah Allah itu harus dijaga. Sekarang sudah mulai terbiasa melihat ada orang makan di masjid. Dulu pertama saya kaget sekali. Bahkan kaget kalau melihat orang itu merokok dalam masjid, Ustaz. Saya kaget. Saya berpikir ada apa? Apakah yang mempengaruhi itu adalah ajarannya? Sehingga menjadi aneh bagi saya. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saat-saat saya itu menganggap Islam aneh dan saya diminta akhirnya menjadi PNS, pegawai negeri sipil, ya, saya bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia, hanya dulu di bawah Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Saya orang Bimas Kristen, sekarang saya di Bimas Islam. Dari gelarnya saja sudah aneh, STH, Sarjana Teologi. MPDI-nya Magister Pendidikan Islam, IAIN. Jadi ada teologi, ada IAIN. Subhanallah. Tetapi akhirnya di tengah-tengah rasa tidak suka dan bingung melihat Islam, akhirnya Allah menyatakan kasih sayangnya melalui sebuah peristiwa yang luar biasa. Tepatnya tanggal 14 Juli 2008. Saat itu saya menjadi seorang guru agama Kristen. Bapak Ibu, saya diminta menjadi PNS, menjadi guru dan akhirnya mengajar di sebuah sekolah namanya SD Negeri. SD Negeri Pengampon di Cirebon. Bapak Ibu, pada hari itu 14 Juli subuh, saya biasanya kalau doa pagi itu selalu bersama istri dan ketiga anak saya. Tapi hari itu anak saya tidak bisa bangun dari tidur karena kami baru pulang dari Jakarta. Saya berada di Cirebon. Sehingga istri dan ketiga anak saya tidak bangun, tidak ikut doa pagi bersama dengan saya. Akhirnya Bapak Ibu, saya hanya doa pagi sendiri, baca kitab suci sendiri. Setelah saya doa pagi, baca kitab suci, baca Bible, selesai, saya setel televisi. Waktu itu masih ada TPI. Sekarang sudah tidak ada. Sempat saya siaran langsung di TPI pada waktu masih ada bersama Ustadz Arifin Ilham. Bapak Ibu, ketika TP itu dikumandangkan, dihidupkan, ternyata yang berkumandang acara itu adalah acara azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tahu azan itu sama di seluruh Indonesia. Saya sudah bertugas sebagai seorang pendeta ke NTT, ke Kalimantan, Surabaya. Bahkan saya pernah ke Yogyakarta, berkhotbah di Yogyakarta waktu itu. Di cabang dari gereja Metodis Tasikmalaya, Metodis Islam. Saya mendengar setiap kali masuk kota azan itu sama suaranya.
Tapi hari itu menjadi sangat berbeda. Tiba-tiba ketika azan dikumandangkan, jantung saya berdetak keras. Sampai kehilangan energi pada tubuh saya. Tiba-tiba saya jatuh ke tanah dalam keadaan sujud. Dan ketika saya jatuh, saya mau bangun lagi, saya tidak bisa bangun. Saya pikir saya terkena lumpuh. Saya tidak bisa bangun. Dalam keadaan bingung, saya coba bangunkan istri saya. Saya mau panggil istri saya, Mami, saya terkejut. Karena ternyata bukan cuma tidak bisa menggerakkan jari saya, tidak hanya bisa menggerakkan tubuh saya, tetapi juga bahkan saya tidak bisa bicara. Sehingga saya berpikir, saya menyimpulkan saya terkena serangan stroke. Dalam keadaan kebingungan, saya menjadi gelisah. Ada apa dengan diri saya? Begitu kerasnya detak jantung saya, sampai saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam keadaan yang serba tidak bisa berbuat apa-apa, saya tiba-tiba menjadi ketakutan. Lalu selesai azan subuh, muncullah Ustadz Arifin Ilham dalam kajian subuh di TPI itu. Dan dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ketika dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tiba-tiba ada cahaya. Sementara di kamar saya masih tidur dengan anak-anak saya karena masih kecil waktu itu. Anak saya 3, yang paling besar bernama Keisha Caroline, yang kedua adalah Hizkia Abiel, dan yang paling kecil adalah Jeremy Bleskley. Anak-anak masih kecil sehingga tidur di satu kamar yang sama. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak bisa bangun, tiba-tiba ada cahaya. Kamar agak redup dan cahaya itu menerangi kamar saya. Saya menjadi takut. Cahaya apa ini? Saya teringat teman saya waktu kecil, ada yang beragama Islam punya nama Nur. Jangan-jangan ini yang disebut dengan Nur cahaya. Kenapa saya begitu sangat takut? Tiba-tiba saya takut mati. Padahal saya adalah penganut teologi Calvin. Teologi Calvin itu adalah penganut, kalau dalam Islam itu ada yang namanya Qadariyah. Dalam Islam ada kajian namanya Jabariyah, ada Qadariyah. Saya penganut Qadariyah yang mengikuti faham semuanya karena qadar Allah, takdir Allah. Ditakdirkan, predestinasi, ditakdirkan untuk masuk surga. Saya sudah yakin, saya ditakdirkan masuk surga. Tapi pada hari itu saya menjadi goyah. Saya menjadi takut mati. Rupanya ini ada di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Rupanya yang membuat saya gemetar, saya tergetar, saya takut mati karena Allah memberikan iman di dalam hati saya. Dalam keadaan bingung, tiba-tiba saya takut mati. Saya mengambil jalan pintas Bapak Ibu. Saya mengulang kalimat La ilaha illallah di dalam hati saya. Karena tidak bisa bicara. Kok enak ya ketika mengucap itu La ilaha illallah, La ilaha illallah. Saya tidak paham. Baru paham itu setelah saya punya guru. Guru saya itu dari Abah Anom yang mengajarkan zikir, tarekot. Saya diperkenalkan dengan yang namanya zikir Suryalaya. Hari ini guru saya sedang ada di Magelang, Abah Anom. Oh itu yang namanya zikir. Waktu saya ngambil coba nikmat sekali. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Terus tiba-tiba mata saya basah dengan air mata. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dan tiba-tiba di waktu yang bersamaan saya berdiri. Tiba-tiba saya bisa berdiri, dan di waktu bersamaan ketika saya berdiri pada waktu yang sama, saat saya berdiri keluar dari mulut saya kalimat La ilaha illallah. Pengalaman ini saya rahasiakan Bapak Ibu. Tidak ada orang yang tahu. Diam-diam saya mencari tahu tentang kalimat La ilaha illallah. Ada apa dengan kalimat La ilaha illallah? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semakin saya banyak belajar, semakin bingung. Karena semua orang yang saya tanya memberikan penjelasan dengan menggunakan bahasa Arab. Misalnya, Inna dina indallahil Islam. Apaan tuh? Saya bilang. Dakwahnya selalu pakai bahasa Arab. Apaan tuh?
Itu sebabnya dalam ceramah umum seperti ini saya menggunakan lebih banyak pakai bahasa Indonesia. Kalau ada yang belum paham, itu bisa langsung mengerti langsung terjemahannya. Terjemahan versi Kementerian Agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya saya mencari dan tepat tanggal 7 Agustus 2008, Allah lagi-lagi memberikan pengalaman yang spektakuler. Ketika saya sedang mengajar pendidikan agama Kristen di SD Negeri Pengampon, tiba-tiba saya mendengar suara azan dikumandangkan di telinga saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kaget. Saya melihat ke kanan ke kiri. Saya waktu sekolah pendeta, sekolah teologi, saya tahu itu waktu duha jam 8 pagi. Tidak mungkin ada azan. Saya coba ke musola sekolah. Tidak ada yang azan. Siapa ini? Saya setelah di musola lihat, saya kembali ke kelas di mana saya mengajar. Pertama di Indonesia, ada sekolah dasar negeri yang punya ruang belajar pendidikan agama Kristen di Cirebon, SD Pengampon. Dan itu yang bangun saya. Saya ingin menciptakan sebuah pluralisme di sekolah itu, supaya diakui kekristenan. Saya kembali ke kelas, saya kaget. Tidak ada orang berazan. Begitu masuk kelas, suara itu seperti mengikuti saya kemana saya pergi. Tiba-tiba ketika saya melihat atap-atap di kelas, atap itu bergelombang. Dan saya ketakutan, tanpa mengerti. Akhirnya saya datang kepada kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, saya mau masuk Islam. Oh, dia kaget. Kenapa kaget? Karena belum lama sebelum itu terjadi, saya menggagalkan wacana Perda tentang penggunaan jilbab di sekolah-sekolah di kota Cirebon. Kaget semua orang. Saya dikenal sebagai orang yang berani, radikal, ilmiah. Akhirnya saya dibawa ke Kementerian Agama. Saya sendiri bingung, nggak ngerti kenapa saya ingin masuk Islam. Mungkin itu yang seringkali guru saya sampaikan. Bapak Dr. Ari Ginanjar, ISQ 165. Pak Ari seringkali bilang, Allah itu adalah Allah yang maha membulak-balikan hati manusia. Dalam sekejap saya ingin masuk Islam, tanpa mengerti. Akhirnya saya bersyahadat di rumah ketua MUI. Tapi sebelum bersyahadat, Bapak Ibu, saya seperti di sidang, di kantor, berjam-jam. Jangan main-main dengan agama, Pak Yudi. Saya nggak main-main. Saya ke Islam. Saya dicurigai. Jangan main-main. Sampai berjam-jam. Sampai saya lupa. Pokoknya saya diinterogasi habis-habisan. Di ruang kepala kantor Departemen Agama Kota Cirebon pada waktu itu. Sampai akhirnya. Saya bilang. Saya siap kehilangan PNS saya. Kalau saya tidak bisa mualaf gara-gara saya PNS. Nggak apa-apa, saya nggak PNS juga. Saya masih menggunakan ayat Kristen waktu itu. Saya bilang, burung-burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan. Walaupun tidak bekerja, dia bisa makan. Masakah aku akan kelaparan? Aku tidak makan. Bapak Ibu, akhirnya tiba-tiba mama saya telepon. Begitu telepon mama saya, dia tanya, apa betul Chin Gi, nama saya So Chin Gi. Bapak Ibu kalau lihat kopea saya nggak kelihatan. Kalau dibuka jangan lihat. Jangan lihat. Lihat perhatikan muka saya. Lihat. Nah, kelihatan kan? Masih saudaranya Jackie Chan. Suaranya kayak Ahok, tapi saya bukan saudaranya Ahok. Masya Allah. Ada kejadian di satu kampung. Ketika saya masuk ke kampung, ada nenek-nenek sampai naik ke kursi, kepengen lihat Ustadz keturunan Cina seperti apa. Begitu naik, goyang kursinya, si nenek itu berani sekali, sudah tua, berani naik kursi, duduk jatuh kursinya. Pas jatuh, pas saya lewat, saya tangkap gitu kan. Nek, aduh hati-hati, maaf Ustadz, saya kepengen lihat wajahnya Ustadz Cina itu seperti apa. Nih kayak begini nek. Masya Allah. Mama saya bilang, apa betul kamu masuk Islam? Mama kok tahu? Mama ditelepon oleh istri kamu nangis-nangis. Betul, iya Ma. Lalu saya cerita,
Setelah saya cerita pengalaman itu, mama menangis. Tolong nak, sudahlah berhenti saja dari PNS. Tinggalkan PNS, kamu kembali, kasihan anak-anak. Sudah kamu full time saja, melayani Tuhan di gereja. Mama saya majelis gereja. Papa saya sudah meninggal pada waktu itu. Akhirnya Bapak Ibu, saya jelaskan. Ketika jelaskan, mama saya marah. Kalau gitu mulai sekarang, kalau itu keputusan kamu, kamu sudah tekadmu bulat, mulai hari ini, jangan panggil saya mamah lagi. Kamu bukan anak saya. Sekarang dia sudah meninggal dunia. Tapi untung, saya masih diberi kesempatan bertemu satu kali sebelum dia menghembuskan nafasnya. Dia marah, kecewa, karena saya anak yang diharapkan, anak yang paling disayang. Jauhkan saya dari kesombongan. Anak pertama di rumah yang mencium kaki orang tua itu adalah saya. Ada sebuah tradisi Cina. Kalau Imlek itu sojak begini, Kong Sifa Choi, dan dia sujud ke orang tua, cium kaki sungkem. Saya itu, Bapak Ibu, anak pertama yang sampai sungkem sama orang tua. Karena apa? Itu pertama dilakukan setelah saya dibaptis di gereja pada kelas 1 SMA. Sehingga itu membuat tertarik. Papa saya ini masuk Kristen. Papa saya itu adalah seorang Buddhis. Kakek saya adalah seorang Konghucu. Banyak orang tertarik masuk Kristen karena perilaku saya. Mama saya begitu sangat sayang karena perilaku saya. Saya sangat dekat dengan mama saya. Tapi hari itu dia bilang, kamu bukan anak saya lagi. Karena kamu memilih Islam. Sudahlah. Lalu telepon sebelum ditutup saya bilang, Ma, saya sayang sama mama. Sudah. Kalau tulisanmu. Dia tutup. Orang kaget. Kan telepon di loudspeaker. Akhirnya saya dibawa di ketua MUI Kota Cirebon. Saya dibimbing bersyahadat oleh seorang ketua MUI di Kota Cirebon, namanya Ki Haji Mahfud Bakri. Dia dari pesantren Buntet. Karena meninggal pun dikuburkan di pesantren Buntet di Cirebon. Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, setelah saya bersyahadat, saya pulang ke rumah, saya kaget. Karena ternyata rumah saya sudah kosong. Istri dan ketiga anak saya, kata tetangga itu sudah dijemput oleh mertua saya. Yang ada seorang pendeta gereja Betel Indonesia. Jujur Bapak Ibu, hari itu saya menyesal masuk Islam. Saya nggak pernah nyangka saya akan ditinggalkan oleh keluarga saya. Dalam keadaan bingung ketakutan, saya akhirnya menutup pintu rumah saya, mengurung. Lalu akhirnya Bapak Ibu, di tengah malam saya buka handphone saya. Karena begitu saya ketakutan, saya matikan handphone, tengah malam buka, ternyata betul. SMS masuk, banyak sekali dari guru-guru. Karena saya adalah angkatan pertama yang disertifikasi dalam program guru agama. Apa betul Pak Yudi masuk Islam? Apa betul? Apa betul? Sampai dosen-dosen di sekolah teologi saya, ada yang telepon, dia menangis. Saya bilang, Pak Pendeta, saya tersesat. Tolong saya. Kenapa hidup saya jadi kayak begini Pak? Ya sudah, ke Rembang, saya tunggu. Singkat cerita saya di Rembang. Sampai di Rembang itu Bapak Ibu, saya diajak ke gereja, tidur di hotel. Tapi saya kebingungan. Sampai gereja kok jadi tidak nyaman, jadi gelisah. Jadi galau begitu kalau bahasa sekarang. Pulang ke hotel, saya nggak nyaman. Lalu saya ngumpet-ngumpet sholat. Mau nyoba saya kan sekolahnya di SD Negeri Stad. Kalau SD Negeri itu masuk sekolah bacanya Al-Fatihah. Pulang wal asri. Jadi saya masih ingat Al-Fatihah. Cuman saat itu belum bisa membedakan mana hak tebal, mana hak tipis. Kalau sekarang sudah tahu yang namanya ha begitu. Kalau ngaji yang paling susah tuh ha, ro. Sampai saking susahnya berusaha belajar, sampai seret tenggorokan saya Adam Sari habis 2 dus. Gara-gara ha begitu. Saya lihat yang penting kalau orang Islam itu kalau mau sholat berwudu. Asal basah saja muka, tangan, kaki. Lalu setiap kali saya berkata Allahu Akbar, kok enak ya? Nggak tahu niatnya apa. Lalu sujud. Begitu sujud nikmat sekali, tenang sekali. Ternyata itu adalah jarak yang paling dekat yang diberikan oleh Allah, fasilitas ketika sujud. Ketika seorang hamba sujud, maka itu adalah jarak yang paling dekat antara manusia dengan Sang Holik Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu saya pulang. Begitu pulang ke kantor saya minta maaf karena suasana masih rame. Saya bilang, Pak Kepala Kantor, mohon maaf, saya mau izin 1 hari lagi. Oh iya Pak Yudi, saya mau mundur dari kependetaan saya. Saya mundur, saya serahkan semua, terkaget dia.
Setelah itu kembali ke kantor, rame di kantor, ditanya ibu-ibu karena waktu itu mau puasa. Pak Yudi, saya mau tanya, ini ada pertanyaan teman-teman, saya mau wakili. Apa Bu? Tapi pribadi boleh? Boleh. Apa ya Bu? Dia malu-malu, pribadi nih Pak, maaf ya Pak. Iya apa? Pak Yudi sudah disunat belum? Saya sekarang udah sunat. Insya Allah bapak-bapak jangan khawatir direpotkan karena sunatnya sudah kering. Saya jawabnya pelan-pelan, belum. Akhirnya dibawa ke dokter. Di sana terkenal namanya Bapak Ahmad. Dia memang spesialis sunat. Sampai di sana diantar oleh teman-teman di Departemen Agama. Satu mobil. Ditanya umurnya berapa? Dia menjawab 38 tahun. Hah? Akhirnya ditolak, suruh pindah ke dokter lain. Banyak dokter menolak saya. Rupanya ditolak itu bukan karena goloknya tidak tajam, tapi karena saya ada diabetes sehingga dikhawatirkan terjadi pendarahan. Akhirnya saya disunat di rumah sakit. Selesai sunat kering, langsung saya menjemput istri saya. Ternyata sampai di istri bukan siap pakai Bu. Ibu-ibu nih kalau ngomong sunat paling seneng Ustaz. Sampai-sampai saya bilang nih kalau ngomong sunat nih, saya bilang ke profesor di IAIN Cirebon, Prof, kalau ada mahasiswa S2 yang ingin melakukan penelitian tentang dampak sunat terhadap keluarga sakinah, wawancara saya. Karena saya bisa menceritakan bedanya disunat dan tidak disunat. Bedanya apa Ustaz Yudi? Sangat signifikan. Tuh, ibu-ibu paling seneng kalau ngomong sunat. Subhanallah. Bapak-bapak ada yang belum disunat? Sudah disunat, Ustaz? Sudah. Oh, sudah. Subhanallah. Ini saya diminta judulnya mengapa memilih Islam. Beda dengan tadi pagi kajian. Ini saya hanya bercerita tentang kisah yang orisinil. Karena memang banyak orang merasa aneh, kok bisa seorang pendeta masuk Islam. Aneh kan? Saya juga aneh. Apalagi waktu di wisuda, saya bingung di IAIN. Saya tahu saya cum laude, duduk paling depan, dipanggil mahasiswa terbaik program pasca sarjana tahun 2011 adalah saudara Yudi Mulyana. Saya diem, cilak. Jangan-jangan ada nama lain yang sama gitu kan? Takutnya saya diem. Saya masih belum pede. Begitu maju, iya. Pak Yudi mualaf, oh saya maju, mualaf yang terbaik katanya. Saya bilang saya bisa lulus cepat 1,5 tahun itu bukan karena pinter. 1,5 tahun wisuda cum laude bukan karena pinter. Tahu kenapa? Dosennya kasihan sama mualaf. Bukan karena pinter. Dan alhamdulillah dapat hadiah haji sebagai petugas TPHD dari Pak Gubernur. Makasih Pak Gubernur, saya sudah dihajikan. Nggak tahu alasannya apa. Yang jelas berangkat haji karena sunatnya sudah kering itu pasti. Bapak Ibu, setelah saya jemput istri ternyata kata mertua dan keluarga istri saya, nggak bisa. Saya tidak izinkan anak saya dijemput, cucu saya. Kamu harus pilih Kristen atau Islam. Kalau kamu pilih Islam berarti harus cerai. Kalau Kristen kumpul lagi, ya sudahlah saya minta waktu 2 tahun atau 3 tahun. Lalu kata dia tidak bisa Pi, terlalu lama. 3 bulan. Saya kasih waktu 3 bulan Papi. Tepat 8 November itu tanggal pernikahan kita. Tolong, you must make a decision to be convert or no. 3 bulan. Ya sudah. Saya coba. Kalau yang betul Kristen, saya kembali Kristen. Tapi kalau ternyata yang meyakinkan batin saya adalah Islam, ya saya Islam. Silakan. Doakan saya ya. Saya bisa menemukan kebenaran di dalam Islam yang membuat saya bisa berargumentasi supaya saya bisa kembali lagi ke siapa? Ke Kristen. Saya bingung. Kepengen kembali ke Kristen, betul. Jujur pengen ke Kristen, tapi nggak bisa kembali karena begitu sunat kering ketahuan oleh ormas FPI. Pendeta masuk Islam, mati saya bilang. FPI tahu di Cirebon, saya sudah disunat, sudah masuk Islam. Wah, kalau saya kembali ke Kristen, jangan-jangan gereja dibakar lagi. Jadi saya awalnya tuh ketakutan, bukan langsung semangat. Menang, tidak, enggak. Jujur saja, pada waktu saya ingin kembali ke gereja, akhirnya saya mulai menerima tantangan keluarga. Baik 3 bulan, saya terima.
Mulailah saya dengan sebuah pencarian saya. Subhanallah. Rupanya kalau Allah sudah berikan hidayah itu luar biasa. Sesuai dengan surat An-Nasr ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fidi. Kok tiba-tiba saya paling tidak tahan tuh kalau ceramah soal keluarga. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Benarnya kata Al-Qur'an, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk jalan Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha penerima tobat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka setelah itu saya mulai melakukan sebuah proses pencaharian. Saya mulai mencari, saya kepingin tahu. Pertanyaan pertama yang saya cari adalah tidak seperti mualaf-mualaf lain. Saya bertanya, apakah agama itu sama? Saya mau tanya, Bapak Ibu tolong dong bantu pertanyaan saya. Apakah agama itu sama? Siapa yang punya pendapat agama sama? Angkat tangan. Siapa yang menyampaikan agama itu berbeda? Angkat tangan. Yang bilang beda angkat tangan. Kok sedikit yang bilang beda? Yang lain kemana ya? Sekali lagi, siapa yang menyatakan agama itu sama? Angkat tangan. Nggak ada. Siapa yang bilang agama itu beda? Angkat tangan. Mendingan. Nambah. Bapak Ibu, ketika Bapak itu bilang berbeda, saya mau tanya, di mana letak perbedaannya? Sekarang banyak orang bilang agama itu sama, agama itu berbeda, tapi tidak bisa menjawab. Saya bertanya pada waktu itu, kalau agama itu sama harus jelas. Di mana kesamaannya? Kalau beda harus jelas. Di mana perbedaannya? Maka saya mulai mencari tahu. Agama itu sama, harus jelas. Di mana persamaannya? Kalau berbeda, harus jelas. Di mana perbedaannya? Ternyata Bapak Ibu, kita perhatikan, agama itu sama, tetapi berbeda. Yang pertama, sama tetapi berbeda. Yang kedua, berbeda tetapi sama. Pusing ya? Saya juga pusing. Sama tetapi berbeda. Berbeda tetapi sama. Apanya yang sama? Apanya yang berbeda? Sama tapi berbeda, berbeda tetapi sama. Yang pertama sebetulnya agama itu sama hanya di dalam tema-tema yang disampaikan. Yang pertama, semua agama itu mengajarkan harus menyembah Tuhan, Sang Pencipta. Ketika ada orang yang mengajarkan harus menyembah batu, menyembah sungai, menyembah pohon, maka itu bukan agama, tapi itu dinamisme. Semua agama tidak ada yang mengajarkan menyembah Tuhan, patung. Ya kadang-kadang memang ini kadang-kadang nih, mohon maaf ini, orang kita itu suka ada yang nyeleneh juga. Orang Kristen itu menyembah salib katanya. Salib kau disembah? Tidak. Mereka tidak menyembah kayu salib, tidak. Mereka menyembah Tuhan. Dan sebaliknya, ada yang mengatakan dia tuh orang Islam ngapain tuh cium-cium batu Azat Aswad. Nyembah patung, nyembah batu. Kita tidak sedang menyembah patung, tidak sedang mencium batu, tidak sedang mengagungkan batu Ka'bah, tidak. Islam mengajarkan menyembah Tuhan. Kristen juga mengajarkan menyembah Tuhan. Ini tema yang pertama. Judulnya sama, mengajarkan menyembah Tuhan. Yang kedua, semua agama mengajarkan bahwa manusia itu berbuat dosa. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua mengajarkan bahwa orang itu berbuat dosa. Yang ketiga adalah semua agama mengajarkan jalan keluar untuk bisa bebas dari dosa. Masih kayak orang Kristen kajiannya nih. Ya kan cerita waktu itu kejadiannya, bukan sekarang. Ya kan? Kalau sekarang beda lagi kajiannya. Jangan salahkan saya, yang salah panitia. Kenapa minta temanya ini? Kenapa pendeta Yudi masuk Islam? Jangan pilih itu, pilih. Baik.
Masya Allah, syukran. Yang keempat adalah semua agama mengajarkan harus berbuat baik. Orang Kristen baik-baik, kan diajarkan harus berbuat baik. Orang Islam juga baik-baik. Orang Hindu, orang Buddha, semua sama mengajarkan harus berbuat baik. Tema yang terakhir adalah mengajarkan adanya hidup setelah kematian. Semua agama mengajarkan hidup di dunia cuma sementara, ada kehidupan kedua setelah kematian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang disayang oleh Allah, maka kita bisa melihat judulnya sama, tapi ternyata nanti kita lihat berbeda artinya. Contoh tentang hidup setelah kematian. Di Hindu itu ada yang namanya reinkarnasi. Sekarang kita ini manusia. Kalau kita akhlaknya tidak baik, amal tidak baik, akan dilahirkan kembali bisa jadi monyet, bisa jadi tikus, kan begitu. Kalau di Kristen hidup setelah kematian itu, begitu orang itu mati, ya, dia masuk nanti ke Firdaus. Kalau dia beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Tapi kalau nggak percaya Yesus, dia masuknya ke Hades. Lalu nanti siapa yang dia beriman kepada Yesus tidak diadili, tapi langsung ikut tata pengadilan Kristus, beda lagi. Langsung seperti itu. Kalau di Islam beda lagi. Setelah mati itu dia ada di alam kubur. Pada saat di alam kubur dia melihat dua alam yang berbeda. Betul? Dia melihat dunia dan dia melihat akhirat. Lalu dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ada akhirat. Sama tidak? Tidak sama. Beda. Yang lain harus berbuat baik. Standar berbuat baiknya sama tidak? Sekarang, kalau Bapak Ibu ngasih korban nih ke Yayasan Mu'alaf Center Yogyakarta, kambingnya disembelih. Memberikan korban, disembelih, itu berbuat baik? Berbuat baik, boleh tidak membunuh? Boleh tidak membunuh? Membunuh hewan korban itu boleh. Itu berbuat baik. Tapi kalau agama Buddha, jangankan itu kambing, bunuh nyamuk aja dosa itu, bukan berbuat baik bahkan. Ternyata standar berbuat baiknya tidak sama. Yang disebut dengan dosa juga tidak sama. Nah sekarang, berbuat dosa, ya, standar dosa sama tidak? Di Kristen, poligami itu dosa. Di Islam, boleh tidak poligami? Boleh, Ustaz. Satu aja belum. Boleh poligami. Kata teman saya nih, sahabat saya, guru saya, Ustadz Arifin Ilham. Dia suka bilang begini ke saya. Gak apa-apa dia nonton tadi di Facebook. Ustadz Arifin, maaf, saya mengutip kalimat Ustadz. Kata Ustadz Arifin, Bang Yudi, jangan makan ketupat kalau tidak pakai mie. Artinya Ustadz, jangan ngaku-ngaku jadi Ustadz kalau belum poligami. Kemarin itu di kamar pribadi beliau ketika Cirebon, istrinya nyender di pundak Ustadz Arifin. Tadi di aku istri pertamanya Bang Arifin. Iya, boleh. Tapi hati-hati, kalau caranya nggak benar jadi dosa. Istri yang ikhlas, jaminannya surga. Suami yang nggak benar, nggak adil, neraka. Hati-hati. Kajian khusus undangan lain waktu tentang poligami berdimensi historis dan kultural Rasulullah. Supaya nggak sembarangan poligami. Artinya standar dosanya sama tidak? Tidak sama. Ya, standar Tuhannya sama juga tidak sama. Namanya sudah beda. Dalam Islam Tuhan disebut Allah Subhanahu wa taala. Dalam Kristen Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam Hindu Sang Yang Widi. Kalau Konghucu Tien. Saya bilang sama Mas Fadil, Siang Koi bisa? Wopu cetau. Saya pikir jawabannya Itien. Sedikit-sedikit. Ternyata tidak bisa sama sekali. Padahal dia matanya lebih sipit dari saya. Masih mendingan saya. Saya masih bisa san su chi pa chu se gitu. Ternyata rugi kalau nggak bisa bahasa Mandarin. Kalau belanja ke Jakarta Pak Amru, kalau tanya tau sao chien, langsung diskon 30%. Buat belanja ke Glodok. Ternyata berbeda
Berbeda. Nah, Bapak Ibu, yang bagi saya yang paling penting itu adalah nomor satu, tentang Tuhan. Maka saya menggumuli, kok beda-beda ya? Ternyata temanya sama, tetapi konsep yang diajarkan itu berbeda. Maka saya mulai bertanya tentang Tuhan. Kalau di agama lama saya ini, mohon maaf ini ya Bapak Ibu, saya jadi bertanya. Di Kristen itu, di agama lama saya itu disebut Tuhan itu bernama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kristenan diajarkan begini, Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Yesus adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Kenapa malah seperti itu? Alasan teologisnya begini. Kalau saya sedang berdiri di sini, lalu saya melihat semut di depan saya, semut sedang berjalan ke pintu gerbang, saya melihat karena saya lebih tinggi, maka saya berpikir, wah kalau ini semut sampai ke sana ke pintu gerbang dia bisa mati. Ada bahaya yang mengancam. Saya teriak ke semut, semut, tolong kembali, kamu jangan terus jalan ke depan sana. Kalau kamu jalan ke sana terus, semut, kamu bisa mati. Pertanyaan saya, semut ngerti tidak? Ngerti tidak? Bagaimana caranya supaya semut bisa mengerti? Saya harus menjadi semut. Inilah argumentasi teologis. Supaya bisa menolong manusia, maka Tuhan menjadi manusia. Dia meninggalkan segala kemuliaannya, dia merendahkan dirinya, dan dia menjadi manusia hanya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tapi pertanyaan selanjutnya menjadi cukup stres saya berpikir. Kalau begitu, apakah memang mungkin Tuhan bisa menjadi manusia? Mungkinkah Tuhan menjadi manusia? Bisa tidak Tuhan jadi manusia? Bisa? Siapa yang bilang tidak bisa? Gak apa-apa. Bapak Ibu, saya tidak ingin ceramah yang meledak-ledak, tapi saya ingin membuka wawasan Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu mantap akidahnya. Sesuai dengan tema Mualaf Center Yogyakarta. Saya hadir di sini karena kerja keras mereka, Mualaf Center Yogyakarta. Bapak Ibu harus bilang terima kasih sama mereka. Tanpa mereka saya tidak akan hadir di sini. Mualaf Center Yogyakarta. Pimpinan cabang Yogyakarta Bapak Haji Amru. Jauh undang saya loh. Dari Cirebon. Kalau Tuhan tidak bisa jadi manusia, bagaimana Bapak Ibu bisa meyakini, mengimani Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa? Seharusnya bisa. Allah bisa jadi apa saja. Bisa tidak Allah jadi kursi? Harusnya bisa. Bisa tidak Allah jadi karpet? Harusnya bisa. Maka saya berpikir harusnya bisa. Lalu Bapak Ibu, ketika saya terus menggumuli ini, saya menemukan sebuah ayat yang tertulis dalam Bible, Filipi pasal 2 ayat 6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saya tidak baca Allah karena ini yang mereka gunakan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kata mengosongkan diri dalam terjemahan aslinya, masih ingat saya, kata kenosis bahasa Yunaninya. Kenosis mengosongkan diri, dia mengosongkan diri, mengambil rupa dan menjadi sama dengan manusia. Dengan ayat ini mereka meyakini Tuhan itu memang Yesus, dia adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Maka sekarang saya ingin minta tolong kepada beberapa anak muda. Ini bapak-bapak semua nih. Ada yang muda. Yang muda bisa minta tolong 3 orang? Mas, 1, 3 orang saja. 1. Ya 3. Saya minta tolong. Kalau misalnya saya dimintakan 3 orang. 3 orang. Ya. 1, 2. 1 lagi. Ya. Sudah lihat. Buat lingkaran dan saya di dalam Anda. Kelilingi saya. Lihat Bapak Ibu. Kelilingi saya. Sekarang Anda bergandengan tangan. Bergandengan tangan sudah siap. Saya tes. Saya akan keluar dari lingkaran ini. Anda tahan jangan sampai saya keluar. Tes. Bagus. Tes. Bagus. Tes. Saya ketemu dengan ini ketika saya dibimbing oleh Pak Ari Ginanjar, ISQ 165. Terima kasih Pak Ari sudah menjadikan saya seorang muslim yang kafah. Pak Ari mengajarkan Asmaul Husna.
Saya punya guru banyak ini. Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? 99 sifat Allah. Sebetulnya ada berapa sifat Allah? Lebih dari 99. Kenapa cuma 99? Sebab kita terbatas, kemampuan kita memahami. Kalau dikasih semua nggak kuat. Sebab ketika Allah menciptakan kita, Allah memberikan ruh ciptaannya ke dalam bashar kita, Allah hanya memberikan 3 fasilitas kepada kita. Yang pertama adalah kemampuan bisa mendengar, kata Al-Quran. Yang kedua dia bisa melihat. Yang ketiga punya hati. Jadi sangat terbatas. Nah, karena terbatas itulah, maka Allah pun memberi hanya 99 sifat. Kalau diberi lebih, pusing kepala kita. Yang 99 saja saya tidak yakin sudah hafal semua. Apalagi kalau diberi lebih dari 99. Kita melihat hebatnya Asmaul Husna hari ini. Perhatikan baik-baik. Kalau saya buat dosa terus, maksiat terus, berdosa terus, bisa nggak saya masuk surga? Bisa tidak? Tidak bisa. Sebab di surga itu Allah tuh maha suci. Nggak mungkin saya bisa ketemu yang suci. Orang di Nabi Musa saja, baik dalam versi Al-Quran maupun Bible itu sama. Bagaimana Musa tidak sanggup melihat subhanallah kesucian kesucian Allah. Sekarang, kalau saya berdosa, bisa tidak Allah bilang begini, Yudi, sekalipun dosa kamu banyak, masuk surga. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Itu jawaban Bible. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, perjanjian lama, aku sanggup mengubahnya menjadi putih seperti salju. Itu Bible. Tapi bagaimana dalam Islam? Perhatikan baik-baik. Kalau Allah bilang, Yudi masuk surga, walaupun dosa kamu banyak, dibawa keluar dari negara. Yang terjadi begini, saya nggak bisa keluar. Tahan mas, nggak bisa keluar. Kenapa? Ada yang menahan. Apa yang menahan? Sifat Allah. Allah adil. Allah maha adil. Karena Allah maha adil, maka yang berbuat dosa itu ya harus dihukum. Yang salah dihukum. Yang soleh mendapat reward pahala. Satu. Kedua, kalau saya beriman kepada Allah, saya taubatan nasuha, apakah saya masih dihukum? Ayo, hukum. Hukum, nggak bisa. Ada sifat Allah yang lain. Namanya Al-Ghafur. Allah maha pengampun. Sekarang saya tanya, tadi Allah mau menghukum, lalu Allah mengampuni. Allah berubah tidak? Kok pelin-pelan ya Allah ya? Allah berubah tidak? Tidak. Masih tetap dalam habitnya, dalam sifatnya. Perubahan itu hanya terjadi pada diri manusia. Kita itu naturalnya berubah. Dari bayi berubah menjadi balita, menjadi anak-anak, remaja, terus berubah pemuda, dewasa, tua, mati. Itu berubah. Tapi Allah tidak pernah berubah. Nah, selanjutnya, selanjutnya, Allah langsung menjadi manusia. Bisa tidak? Tidak bisa. Ada yang menahan lagi. Apa? Allah tidak bisa disamakan dengan apa yang dia ciptakan. Ternyata, dari Asmaul Husna yang saya pelajari ini, pikiran Allah, keputusan Allah, tindakan Allah tidak lepas dari sifatnya Asmaul Husna. Faham Bapak Ibu? Faham? Terima kasih. Itu berpikir rasional. Tapi tidak boleh begitu terus. Tidak boleh begitu terus. Karena kalau saya terus berpikir rasio saya, maka yang terjadi saya akan terjebak dalam berpikir seperti kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah kelompok yang mengedepankan rasio, pemikiran, akal. Kepencet nih, maaf. Inilah sifat Allah, Asmaul Husna. Itu sebabnya Bapak Ibu, karena berbahayanya pemikiran kita yang terbatas, di mana kelihatan tidak mungkin. Besok rugi kalau tidak datang. Jam berapa Pak Amru acara kajian? 8. Jam 8 di masjid? Saya akan bedah ini lebih dalam lagi. Manusia itu terbatas untuk memahami ayat-ayat Allah. Sebetulnya Al-Quran itu
tidak perlu diturunkan. Kalau kita mampu mengerti ayat Allah. Karena alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah disebut dengan ayat kauniyah. Anak saya Aisyah pernah tanya, ya kak ya, Pak, kok langit di atas terus ya, nggak turun-turun? Anak kecil, kan nggak ada tiangnya. Dia tanya, sebetulnya ketika anak bertanya seperti itu, kok langit di atas terus? Itu berbicara tentang kemahakuasaan Allah. Ada firman yang berbicara di sana. Tapi kenapa kita tidak mampu mengerti? Karena memang kita terbatas. Allah hanya memberikan fasilitas, mendengar, melihat, dan hati. Supaya manusia tidak tersesat, maka diturunkanlah ayat Al-Quran sebagai petunjuk yang jelas. Itu pun ayat Al-Quran tetap masih terbatas dalam kebutuhan manusia saja. Tapi kalau mengenal siapa Allah lebih lanjut, subhanallah. Supaya manusia tidak tersesat, maka Allah berfirman menyatakan dirinya melalui ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah petunjuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Al-Quran surat Al-Ikhlas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena itu saya menjadi mengerti. Dalam perspektif Islam, Allah itu begitu sangat agung. Allah dalam Islam itu begitu sangat agung. Sehingga akhirnya saya menundukkan diri saya dan menetapkan hati saya untuk tetap di dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga hal inilah secara singkat harus saya mengerti. Kenapa saya masuk Islam? Pertama, saya mencoba mencari tahu tentang Allah. Yang kedua, kalau ini tentang Allah, nggak terlalu lama nyarinya. Yang paling lama itu mencari siapa Rasulullah. Karena saya sudah didoktrin sejak kecil, sampai sekolah teologi, sampai jadi pendeta, bahwa tidak ada lagi nabi. Tidak boleh ada wahyu baru. Wahyu itu sudah ditutup melalui kedatangan Yesus Kristus. Tidak ada lagi nabi baru setelah Yesus Kristus. Sehingga saya menjadi bingung. Ini kalau saya mengakui Nabi Muhammad, berarti saya mengakui kenabian dari Nabi Muhammad. Saya mulai mencari tahu. Saya mulai mencari tahu siapa Muhammad sebenarnya. Karena saya lihat kok kesannya tadi Pak Amru tanya, Pak Yudi, Ustadz Yudi, jujur. Dulu sebelum masuk Islam bagaimana kesannya Islam? Kumuh. Karena yang saya ketemu yang kumuh-kumuh. Ternyata satu saat saya ketemu ISQ, subhanallah. Di ISQ itu, alumni ISQ itu nggak kumuh. Mereka orang intelektual. Oh, rupanya saya jadi mengerti. Memang semua orang, ada yang di desa, ada yang di kota. Akhirnya saya belajar secara objektif. Lalu saya mau jadi cari tahu. Nah kalau Rasulullah ini siapa ya? Bapak Ibu, ternyata Rasulullah itu adalah orang yang sangat istimewa. Saya dulu suka bertanya begini. Aneh nih orang Islam. Mau saja jadi pengikut Nabi Muhammad. Padahal nabinya bodoh. Tidak bisa membaca. Tidak bisa menulis. Kok setia sekali nih? Sampai jihad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayak apa sih Nabi Muhammad itu? Kepengin tahu. Ternyata akhirnya saya mencari tahu. Nabi Muhammad itu orang yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dia sangat amanah. Bahkan dia orang yang sangat peduli dengan masyarakat orang-orang di zamannya. Waktu zaman Rasulullah itu saya menemukan, saya cari, saya belajar. Ternyata Rasul itu bukannya bodoh. Rasul itu bukannya bodoh Bapak Ibu. Saya menemukan ternyata Rasulullah itu sangat cerdas. Kalau dia tidak bisa membaca, kalau dia tidak bisa menulis, karena dia hidup di zaman yang memang sangat sedikit orang yang suka baca. Pada waktu zaman itu disebut zaman jahiliyah, hanya 17 orang yang bisa membaca dan bisa menulis.
Sehingga pada zaman jahiliyah itu bahasa hanya sakral di telinga, tetapi tidak sakral di mata. Karena dia tidak suka membaca, akhirnya apa? Terbangunlah kehidupan dengan budaya yang disebut dengan budaya patriarkis. Siapa yang kuat, dia berkuasa, namanya patriarkis. Coba sebutkan Bapak Ibu, apa namanya? Apa namanya? Patriarkis. Jadi patriarkis itu seperti itu. Siapa yang kuat, dia berkuasa. Makanya seperti poligami juga mengerikan. Kalau dia memang kuat, punya istri 100, ya silakan saja asal kuat. Seperti monyet pada zaman itu. Monyet itu kalau dia memang kuat, perkasa, dia boleh punya istri betina sampai 2000 boleh, asal kuat. Lalu perempuan pada waktu itu hanya menjadi pemuas nafsu laki-laki. Sehingga tidak sedikit orang tua yang merasa malu kalau punya anak perempuan kurang cantik. Mereka tidak sedikit yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Waktu itu kemiskinan merajalela, perbudakan luar biasa. Hukum namanya orang riba itu mengerikan, perbudakan. Masih ingat dengan namanya Bilal? Itu bukti bagaimana Rasulullah mengangkat membebaskan seorang budak. Nabi ingin melakukan sebuah perubahan. Dia berpikirnya luar biasa. Rasulullah tidak berpikir surga, 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 tidak. Tetapi dia berpikir sesuatu yang sederhana, yang realistis. Apa misalnya? Bagaimana caranya orang itu menjadi beradab, diangkat derajatnya. Yang dia pikirkan pada waktu bukan bagaimana orang itu supaya surga, surga. Tidak, dia tidak begitu. Dia menangis. Dia melihat kok perempuan jadi pemuas nafsu laki-laki. Kok orang miskin banyak sekali, perbudakan, anak yatim terlantar, orang makan riba dan sebagainya. Dia menangis. Lalu dia naik ke Gua Hiro. Saya bingung. Gua Hiro, kepingin tahu sebenarnya. Ternyata kemarin pas saya haji, kaget juga, nanjaknya lumayan juga. Itu sekarang sudah ditata rapi. Bayangkan kalau dulu nggak tahu seperti apa itu Gua Hiro nanjaknya. Kalau kata orang sudah cengap napas itu ke atas tuh. Pak Amru sampai ke Gua Hiro, naik. Sampai luar biasa. Saya mungkin baru setengah turun lagi. Ya, subhanallah. Di sana dia melakukan sebuah kontemplasi perenungan. Dia ingin melakukan sebuah perubahan. Ternyata di sana dia mendapatkan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat itu menjadi jembatan, menjadi pembuka bagaimana dia mengangkat derajat manusia yang rusak. Pada waktu itu setiap suku di masyarakat Arab itu mereka menyembah patung. Dia melakukan perubahan, melakukan reform. Sampai akhirnya ketika ayat Allah itu diturunkan, Iqra itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Masih ingat kisah itu? Tubuhnya menggigil. Kenapa menggigil? Karena begitu sucinya ayat-ayat Allah. Ternyata dalam pencarian saya itu tidak sengaja saya bertemu sekaligus terjawab tentang bagaimana itu Al-Quran. Bagaimana itu Al-Quran? Ternyata Bapak Ibu, kenapa Rasul menggigil? Karena memang begitu sangat sucinya ayat-ayat Allah. Sehingga dilantik Nabi Muhammad di seorang Nabi Rasulullah melalui ayat-ayat Allah. Karena sangat sucinya. Luar biasa Al-Quran. Saya bilang luar biasa Nabi Muhammad. Dia memikirkan kita. Bukan cuma sesuatu yang semu. Pada agama lama saya selalu berpikirnya surga, surga, surga. Sehingga kadang-kadang seperti lupa kakinya ini masih menempel di bumi. Padahal kita masih hidup di bumi. Banyak hal yang perlu diselesaikan. Nah Rasulullah berpikir dia merasakan kakinya nempel di bumi. Dia melakukan perubahan dengan hal yang realistis. Subhanallah. Saya mau perlihatkan sekaligus hebatnya Al-Quran. Hebatnya Al-Quran. Ada yang gemuk yang bisa ini. Mas, sampean badannya besar mas, ini mas. Salah sendiri berdiri. Hah? Oh, dua panitia. Siap. Sini mas. Bapak atau mas ini? Udah nikah belum? Sudah ya? Kita sejauh ini. Sudah nikah? Saya ada punya nih berita gembira nih yang belum menikah. Peraturan Menteri Agama. Jika akad nikah di kantor KUA, gratis. Kalau akad nikah di KUA, di luar kantor KUA, bayar ke negara 600.000. Ya, kebetulan saya di Bibas Islam, saya nangani pernikahan dan perceraian. Jadi saya tahu betul. Siap Pak, buka kopiahnya.
Simpan. Bapak Ibu, lihat. Siap. Sini. Menghadap ke jemaah. Siap. Siap gerak. Kaki rapat, tangan di kepala, sikap sempurna. Upacara 17 Agustus, siap. Lencang kanan. Di kepal kirinya. Bapak Ibu lihat. Yang keras kepal. Antum lihat ke sana, ke tembok. Tahan ya, latihan dulu ya. Latihan dulu ya. Tahan, sudah. Jangan sampai turun ya. Siap. 1, tahan. Baik, seperti itu ya. Lebih keras ya. Siap. Sekarang 1, 2, 3. Tahan. Nanti saya terjemahkan. Siapa dia? Sekarang istighfar. Astagfirullahaladzim. Tahu aslinya istighfar? Dengan hati. Tutup mata. Minta ampun sama Allah. Lagi. Terdengar suaranya? Astagfirullah. Lihat bedanya. Kepala dua-duanya. Jangan menyerah. Yang keras. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Tahan. Satu. Tahan. Ya. Beda. Beda. Sekarang nanti saya kasih tahu kesimpulannya. Ucapkan, saya paling hebat di sini. Ucapkan. Saya Nggak apa-apa. Supaya jadi wasilah hidayah atau dapat pahala nih ya. Ucapkan. Saya paling hebat di sini. Lencang kanan lagi. Siap gerak. Lencang kanan ya. Siap. Tahan yang keras ya. 1, 2, tahan. Tahu kenapa? Ngomongnya salah. Betul? Sekarang tadi itu yang membuat dia jatuh itu mungkin, mohon maaf ini, ada beberapa detik antum melakukan kesalahan, tidak menjaga hati, makanya tidak berdaya langsung turun. Maka setiap hari berusaha cepat istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hatinya tidak terjaga. Mohon maaf, saya nggak tahu salahnya apa niatnya, apa pemikirannya, apa kepengen cepat nikah atau pengen nikah, saya nggak tahu. Air turun. Nah, begitu istighfar, ada kekuatan. Yang beri kekuatan apa itu? Karena ucapan istighfar itu Al-Quran. Lalu disalah ngomong, jatuh. Kenapa? Salah ngomong, kotor, nggak terjaga hatinya. Begitu istighfar, jangan naik lagi. Sekarang lihat, bedakan. Ada nggak di Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim? Ada? Ada. Coba ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lencang kanan, lihat. Kepala dua-duanya. Ya, siap. Tahan. Ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan. 1, tahan. Baik. Sekarang kita lihat sumbernya. Sebentar, Pak. Ini Al-Quran. Pegang. Kita uji Al-Quran. Pegang. Lencang kanan. Lihat Bapak Ibu. Yang keras. Tahan yang keras. 1, 2, tahan. Cerita dong. Beda nggak? Beda, Pak. Apaan yang beda? Tekanannya. Ini kenapa jadi tekanan soal sunat? Ya Allah, ya Robi. Ustaz Baiki, ini kenapa soal tekanan gara-gara sunat? Beda ya? Beda, Pak. Baik, terima kasih. Pakai kopiahnya. Bapak Ibu, waktu saya haji itu ada satu pengalaman saya lihat. Itu di Ka'bah itu, di umroh nggak ada. Saya umroh sudah 5 kali. Haji 1 kali. Insya Allah tempat berangkat haji atau umroh lagi. Ternyata di Ka'bah itu pada bulan haji itu ada burung yang dia tawaf. Kenapa saya bilang tawaf? Karena dia berputar seperti orang tawaf sesuai dengan arah tawaf. Sampai saya tanya, pernah nggak lihat burung ke orang di situ yang dia berputar tapi melawan arah tawaf? Tidak ada. Kenapa? Tidak bisa. Karena di bawah itu orang membaca ayat Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tawaf, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Terus 24 jam tidak berhenti orang tawaf, dan itu terjadi gumpalan. Ending luar biasa. Ini yang membuat Rasulullah sampai menggigil. Bahkan sampai air Zam-Zam itu menjadi air yang luar biasa, bukan karena airnya. Hasil penelitian, berputarnya molekul pada air Zam-Zam itu berbeda. Dahsyat seperti bertawaf. Karena ayat-ayat Allah. Akhirnya saya bilang, wah luar biasa. Pantasan
Rasulullah itu dilantik dengan Al-Quran. Ini Bapak Ibu memutuskan saya datang ke rumah mertua saya setelah tiba waktunya 3 bulan. Sampai di sana ternyata kaget saya dibuatnya. Karena sudah lengkap, ada papa mertua, mama mertua, ada istri, ada ketiga anak saya, ada semua ipar saya. Mama saya ada, mama kandung saya ada, kakak adik saya. Dan mereka bertanya, bagaimana keputusanmu? Saya bilang, setelah saya mencari, saya menemukan kebenaran, saya memutuskan, Bismillahirrohmanirrohim. Baru Bismillah aja udah pucat mukanya. Lalu selanjutkan, saya memutuskan Islam menjadi agama saya. Bapak Ibu, tiba-tiba semua menangis. Dan akhirnya dibuatlah sebuah surat. Istri buat surat di atas berbagai cukup. Karena kami berbeda agama, lalu kami harus bercerai. Dan anaknya diambil melalui pengadilan. Semua tanda tangan. Ketika kertas itu sampai di saya, anak saya maju. Papi tolong jangan ditandatangani, kata anak saya yang paling besar, Keisha. Papi jangan pergi. Anak nomor 2 Hizkia, dia datang ke saya. Papi lihat perut Hizkia, ada garisnya. Kalau perut saya ada seperti ada garisnya, seperti tanda. Perut Hizkia sama perut papi. Karena Hizkia anaknya papi. Lalu yang paling kecil, papi, kalau papi pergi Jeremy sama siapa? Papi minta maaf sama mami. Ada satu hadis. Barang siapa mereka lebih mencintai keluarga, hartanya, melebihi cintanya kepada Rasulullah, maka dia tidak layak menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, akhirnya saya disidang di pengadilan. Hampir gila saya dibuatnya. Saya belajar sujud, saya belajar patuh. Tidak mudah. Sampai akhirnya di pengadilan, pada hari terakhir sidang. Itulah hari terakhir di mana saya bisa memeluk ketiga anak saya. 9 tahun yang lalu, 2008. Sampai hari ini. Sampai hari ini saya tidak pernah melihat wajah dia lagi. Saya tidak tahu anak saya sudah seperti apa, sebesar apa. Sakit. Tapi itulah harga dari sebuah kepatuhan. Saya sempat hampir tidak bisa makan. Semuanya habis. Saya makan dikasih orang. Dibelikan nasi sebungkus. Tapi saya terima dengan ikhlas. Sampai saya bilang kepada Allah, ya Allah saya kepingin umroh. Saya ingin doa. Katanya ada tempat di Al-Mutazam. Kalau doa di sana akan dijawab oleh Allah. Tiba-tiba Pak Ari, melalui stafnya, dia meng-SMS saya, selamat. Pastikan diri Anda berangkat umroh bersama Pak Ari Ginanjar. Saya berangkat umroh. Saya cerita ke Pak Ari, saya kepingin doa di depan Al-Mutazam supaya anak-anak saya bisa masuk Islam. Dan ketika tawaf pertama, Pak Ari bilang, Mas Yudi, itu Al-Mutazam. Saya doa, ya Allah, ampuni dosa saya. Saya kangen sama anak-anak saya. Ampun dosa saya ya Allah. Saya tidak mau mati ya Allah. Sebelum ketiga anak saya bisa sholat berjamaah dengan saya. Harga sebuah kepatuhan. Harga sebuah kepatuhan. Saya dipeluk oleh Pak Ari. Hampir gila saya. Harga sebuah kepatuhan. Saya paling gak suka sebetulnya kalau diundang ceramah bicara ini. Paling tidak susah sakit. Tapi sampaikan supaya Bapak belajar dari kisah hijrah seorang pendeta yang melepaskan jubah kependetaannya. Belajar patuh, tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah. Jangan pusing dengan apapun yang ada di dunia ini. Sebab siapa yang bisa memastikan kalau kita tidur bisa bangun lagi. Jangan-jangan yang terakhir kita hidup di hari ini.
Setelah tidur kita tidak bangun lagi. Tapi kapanpun kita meninggal, pastikan kita mati husnul khotimah. Bapak Ibu, alhamdulillah, saya belajar terus sampai saya menikah lagi. Dan seseorang punya seorang anak yang sangat cerdas. Ini kan Allah memberikan pengganti, seorang anak yang punya cita-cita hafidz Quran. Inilah anak saya yang baru. Anak ini lahir dan sangat menghibur saya. Dia yang selalu menjadi kebahagiaan saya. Sampai dia bisa berangkat umroh tanpa bayar. Saya tergetar ketika melihat anak saya. Satu saat dia sholat, dia menangis. Dia membaca Rabbana Atina. Lalu saya tanya, kakak kenapa sholatnya menangis? Dia jawab, aku takut pak. Takut apa? Aku takut tidak disayang sama Allah. Bahkan kemarin pada saat ulang tahun 7 tahun. Papa mulai hari ini papa jangan kasih uang aku lagi. Papa tabung uangnya. Aku kepengen umroh. Lalu dia berdoa. Hitungan hari akhirnya ada jamaah ya kak ya. Dan anak saya mendoakan bapak ibu di sana. Doanya mau tahu? Ketika dia mau berdoa, ya Allah. Saya juga nggak tahu dia berdoa gitu. Semua umat Islam sehat semua. Semua umat Islam yang belum haji bisa berhaji, dipercepat hajinya. Itu doa anak saya. Dan dia doa, aku kepingin hafidz Quran ya Allah. Kak, papa mau denger dong. Baca Al-Quran sekali lagi. Surat Al-Qari'ah. Surat apa itu kak? Qari'ah. Iya, coba baca. Mau nggak yang lain? Boleh, mau surat apa? Apa ya? Lupa dia, bacakan suratnya. Apakah? Apa lagi? Boleh, alhamdulillah, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Alhamdulillah, makasih kak. Yang di sini. Boleh. Mungkin sebentar Ustaz, saya mau menambahkan. Suaranya bagus ya, indah ya, kualitas hukumnya juga benar. Coba kalau kita bayangkan dengan kita yang ada di sini, yang misalnya sudah pengen belajar Al-Quran tapi masih ogah-ogahan. Tapi adik kakak ini, saya kan pernah ketemu di Pondok itu ya, kita videokan subhanallah. Pengen sekali nantinya kalau sudah gede menjadi orang yang sukses. Sedikit Ustaz, kayak diceritakan kan? Cita-citanya apa kak? Iya. Senin sampai Jumat jadi guru. Sabtu sama Minggu jadi dokter. Tapi untuk setiap hari aku membaca Al-Quran. Terima kasih. Terima kasih kak, duduk lagi sana. Makasih ya kak ya. Mudah-mudahan materi bermanfaat. Kepatuhan itu mahal harganya, tetapi itu sangat penting.
Jangan ada yang pernah satupun bisa memisahkan kita dari Islam. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabbi, ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni segala khilaf kami. Ampuni segala maksiat kami. Ya Allah ya Rabbi, jangan sampai kami mati dalam keadaan berdosa, tapi matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin 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 amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat hijrah Mu'alaf Channel. Apa kabar? Insya Allah selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kami hadirkan kisah perjalanan hidup yang menyentuh hati, terutama dari saudara-saudara kita yang menemukan iman Islam dalam pencarian kehidupan. Mari kita simak kisah penuh hikmah berikut ini. Oh ya, sebelumnya bantu dengan subscribe channel kami ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bantu dengan subscribe, like, and share video ini. Jika ada tanggapan, silahkan masukkan di kolom komentar. Hijrah Mu'alaf Channel mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.